Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Royhan. Ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rekap materi modul pengujian pangkat lunak atau software testing dari modul 1 sampai 9 atau sampai beres. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan itu apa yang saya pelajari selama mengikuti praktikum ini pada semester 6. Jadi sebagai syarat untuk UAS. Lanjut. Oke. Apa aja sih yang dibahas di praktikum selama ini? Terdapat 9 modul ya. Lalu yang pertama tuh ada pengantar pengujian perangkat lunak. Kedua ada perencanaan dan setup environment. Di sini tuh kita toolsnya menggunakan XAMPP sama Laragon. Tapi di sini saya menggunakan Laragon. Lalu yang ketiga ada black box test case. Keempat ada white box test case. Yang kelima ada automation atau pengantar PHP unit. Itu untuk testing. Yang keenam ada automation menguji kelas sama menggunakan PHP unit. Yang ketujuh ada integration testing. 8 ada system testing menggunakan Catalon Studio toolsnya. Lalu yang terakhir ada user acceptance test atau UAT. Kita lanjut ke modul 1 dulu. Pengantar pengujian faktor. Ini saya akan menjelaskan definisi, tujuan, dan konsep dasar dari software testing tersebut. Nah, apa sih software testing itu? Jadi, menurut Myers, software testing adalah proses mengeksekusi program untuk mencari kesalahan atau defek. Saya bilang error ya. Lalu tujuannya untuk memastikan software bekerja sesuai requirement, bebas dari bug. Lalu yang ketiga, testing adalah bagian dari verification dan validasi. Nah, apa sih bedanya verifikasi sama validasi? Kalau verifikasi, are we building the product right? Jadi apakah kita implementasinya sudah benar? Implementasi membuat software tersebut. Kalau validasi itu are we building the right product? Apakah produk sesuai dengan kebutuhan user? Nah, biasanya kebutuhan user itu nanti bisa dilihat dari KK atau SRS. Nah, lalu ada juga 3 jenis kesalahan, yaitu fault, bug, dan defect. Software error, lalu software failure. Nah, di aktivitas pengujian pada saat praktikum, apa aja yang dilakukan? Pertama ada perencanaan pengujian, kedua ada pembuatan test case, ketiga ada pelaksanaan testing, ya sama yang tadi unit integrasi sistem sama WAT. Nah, lalu yang terakhir ada dokumentasi dan laporan hasil testing. Itu materi pada modul 1. Jadi hanya mengenalkan apa itu software testing. Nah, kedua ini kita tuh instalasi tools yang akan kita pakai selama praktikum software testing ini. Nah, pertama perencanaan pengujian mencakup apa yang diuji, kapan, siapa pengujinya, dan alat apa yang digunakan. Nah, untuk environment utama, kita toolsnya menggunakan XAMPP atau Laragon, itu bebas. Untuk database-nya menggunakan MySQL, dan text editornya kalau saya menggunakan Visual Studio Code, lalu bahasa yang digunakannya PHP. Lalu kita juga menginstal Composer sebagai dependency manager untuk PHP, jadi memudahkan manajemen package dan autoload-nya. Lalu kita juga menginstal PHP unit via Composer Unity untuk testing. Untuk Composer require PHP unit atau ya PHP unit. Lalu pengujian unit. Nah, ini bisa juga verifikasi bahwa tiap unit kode fungsi atau metodenya berjalan dengan benar. Lalu konfigurasi php unit.xml
untuk mengatur path pengujian dan namespace. Nah, untuk komponen perencanaannya terdapat 5. Yang pertama adalah apa yang diuji, skopnya, lalu jadwalnya, waktu pengujian, lalu sumber daya. Ada 3, yaitu pengujian, hardware, sama software. Yang keempat ada teknik pengujian yang digunakan. Yang terakhir ada prosedur uji atau tes prosedur. Kurang lebih di modul 2 ini kita tuh lebih ke setup tools yang akan kita gunakan pada praktikum software testing. Jadi ini tuh ya hanya install aja kurang lebih. Nah, masuk ke modul 3 yaitu black box test case, yaitu membuat kasus uji tanpa melihat source code. Nah, apa sih black box testing itu? Kurang lebih black box testing itu adalah pengujian berdasarkan spesifikasi tanpa melihat kode. Nah, biasanya black box testing itu hanya menguji fungsinya. Seperti apakah fungsi login sudah benar atau fungsi CRUD-nya bisa dijalankan. Nah, black box itu hanya melihat dari fungsinya jalan atau tidak sampai melihat ke source code. Kurang lebih seperti itu dijelaskan. Jadi pengujian fokus pada input dan output yang diharapkan. Jadi kita tuh misalkan nge-input data barang, lalu outputnya misalkan sesuai. Nah, itu tuh bisa dibilang black box testing. Jadi kita tuh hanya melihat gitu, nggak sampai lihat ke dalamnya. Lalu teknik yang umum adalah equivalence partitioning, yaitu membagi data menjadi kelas-kelas setara. Lalu ada boundary value analysis, yaitu menguji nilai batas, jadi nilai minimum, maksimum, tepat di batas. Jadi lalu tiap test case harus memiliki data input, kondisi awal, expect result, dan hasil aktual. Dia kayak datanya apa, terus misalkan kondisi awalnya bagaimana, terus hasil yang diharapkan gimana, sama hasil yang sebenarnya kayak gimana. Itu tuh black box seperti itu kurang lebih. Nah, black box testing ini cocok digunakan ketika source code tidak tersedia atau saat pengujian sistem dari sudut pandang user. Nah, itu tuh biasanya black box ini user juga bisa gitu melakukan black box, soalnya hanya menanya apakah fungsinya benar, apakah fungsinya berjalan, ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk struktur test case-nya, pertama ada nama atau ID test case, 2 data masukan, input, lalu ada kondisi awal, precondition, hasil yang diharapkan, hasil aktual saat diuji. Nah, statusnya yang terakhir bisa berhasil, lulus, atau gagal. Nah, yang modul keempat ini menjelaskan white box test case. Di pengujian berdasarkan struktur dan logika source code. Nah, untuk white box ini kita tuh harus ngetes sampai ke dalam source code-nya gitu. Bisa dilihat. Nah, di sini. Jadi white box testing itu adalah pengujian dengan melihat dan memahami source code program. Ya, jadi white box testing ini kurang lebih dilakukan oleh orang yang mengerti tentang programming. Jadi untuk user biasanya tidak melakukan white box testing. Kenapa? Karena karena ya yang mengerti programnya itu kurang lebih ya si programmer sama si quality assurance biasanya yang mengecek itu, cek whiteboard. Nah, tujuannya adalah memastikan setiap statement atau baris kode pernah dieksekusi minimal 1 kali. Gimana sih contohnya? Contohnya misalkan di login misalkan kalau berhasil gimana? Kalau berhasil ya masuk misalkan ke dashboard. Kalau gagal gimana? Ya kembali lagi ke halaman login atau register, kurang lebih seperti itu. Jadi dilalui. Nah, untuk tekniknya ada statement coverage, ada branch coverage, ada juga path coverage. Untuk basis path testingnya itu membuat flow graph dari kode lalu dihitung
Cyclomatic. Oke, maaf terganggu. Kita ulangi lagi ya, si recordnya berhenti. Ulangi lagi dari basis path testing itu membuat flow graph dari kode, lalu dihitung cyclomatic complexity-nya. Nah, cyclomatic ini ada rumusnya, yaitu VG, yaitu jumlah edge dikurang node tambah 2 dikurangi menentukan jumlah jalur uji minimum. Nah, di sini saya ada contohnya, bentar. Nah, ini untuk contohnya. Nah, contohnya itu adalah fungsi, ini dari source code-nya, fungsi koneksi untuk terkoneksi ke database MySQL. Nah, bisa dilihat dari source code-nya itu adalah function koneksi. Nah, function koneksi ini banyak ke bawah. Nah, function koneksi ini mempunyai 5 node. Bisa dilihat dari sini, node 1, node 2, node 3, node 4, node 5. Nah, lalu untuk edge-nya tuh itu yang apa namanya? Yang panah, tanda panah. Ini adalah edge. Kita coba hitung. Edge-nya kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurang 5 edge dikurangi node-nya 5, tambah 2. Berarti 5 kurang 5, 0, 0 tambah 2, 2. Nah, berarti ada 2 path atau 2 jalur yang pasti dilalui gitu. Harus dilalui. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4 berhasil. Nah, ini return berhasil. Atau 1, 2, 4, 5 yang ke else ini, returnnya MySQL error. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi untuk perbandingan black box testing sama white box testing, kurang lebih ya black box adalah dari sisi pengguna, jadi tidak perlu kode, jadi hanya fungsinya aja yang ditanyakan. Misalkan untuk white box dari sisi developer atau quality assurance, jadi perlu kode. Untuk black box testing fokusnya pada fungsi dan output. Lalu untuk white box itu fokus pada logika dan alur kode. Jadi untuk memastikan baris kode itu pernah dieksekusi minimal 1 kali. Jadi idealnya keduanya digunakan bersama. Jadi black box dijalankan, white box dijalankan. Nah, yang kelima ada automation unit testing. Jadi intinya adalah menulis dan menjalankan unit test pertama dengan PHP unit. Nah, PHP unit adalah framework unit testing paling populer PHP. Ini tuh kurang lebih digunakan untuk testing source code PHP menggunakan bahasa PHP. Jadi setiap tes ditulis dalam sebuah kelas yang extendnya test case. Lalu untuk nama metode tesnya harus diawali dengan tes. Contoh tes hitung total, tes login, tes apa, itu bebas. Itu untuk assertionnya digunakan untuk memverifikasi hasil atau assert equal, assert true, assert false, assert null, dan lain-lain. Nah, untuk assert equal ada expected dan actual untuk memastikan nilai yang diharapkan sama dengan nilai aktual. Jadi untuk perintah menjalankannya adalah kurang lebih php unit dot namanya apa misalkan. Jadi untuk outputnya misalnya seperti ini ya, titik, loss, gagal atau error. Jadi untuk contoh sederhananya ini nih, fungsi kali. Ini ada 2 variabel, ada A sama B. Returnnya adalah A sama B juga. Nah, untuk test case-nya assert equal itu adalah ya dijumlahkan 20 dikali A kali B. A-nya diisi 4 sama 5. Jadi untuk hasil fungsinya sama dengan 20 pas. Jadi kalau tidak 20 pesan akan error. Saya juga bisa membuat contohnya kalau nggak salah di sini, bentar. Nah, di modul 5 ini. Nah, ini tuh untuk instalasi PHP unit kalau nggak salah ya. Ini tuh untuk instalasi PHP unit. Lalu dimasukkan juga environment-nya ke path.
Lalu nah ini untuk tesnya kurang lebih. Ini source code-nya seperti ini ya. Simpel aja, fungsi test true. Nah, jika dijalankan PHP unit first test to PHP, maka bisa dilihat runtime-nya, oh cepat ya ini. Load time-nya cuma sepersekian detik. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya oke ya. Jadi satu tes terjalankan, satu terjalankan karena cuma melihat true or false-nya doang. Kembali lagi. Nah, modul 6 ini kurang lebih sama ya menggunakan PHP unit. Jadi automation unit testing yang menguji. Nah, di sini bedanya hanya menguji kelas. Kalau yang tadi kan fungsi ya. Sama kan? Jadi test driver itu adalah program utama yang memanggil unit atau fungsi yang diuji dengan berbagai input. Ya, stub atau kode pengganti dummy untuk unit fungsi yang belum selesai dibuat. Nanti memanggilkan nilai konstan. Lalu untuk mock objeknya adalah objek tier 1 yang mensimulasikan perilaku objek, lalu nyata untuk keperluan testing. Nah, untuk menguji atributnya adalah memastikan nilai properti kelas sesuai setelah diatur via setter atau konstruktor. Nah, untuk menguji metodenya adalah memanggil metode lalu memverifikasi return value atau perubahan state. Nah, untuk prinsipnya adalah setiap tes harus independen atau tidak bergantung pada yang lain, pada urutan tes lain. Dan repeatable, jadi harus berulang. Nah, untuk konsep stub versus mock-nya, allow stub hanya memberikan nilai kembalian return value kayak true or false gitu. Kalau mock ada memverifikasi bahwa metode dipanggil dengan benar. Kalau keduanya digunakan saat unit bergantung, ada modul lain yang belum ada. Kalau tujuannya adalah isolasi unit agar bisa diuji secara mandiri. Kita lihat contohnya saja di modul 6. Nah, kita lihat di sini. Ini saya membuat kelas yaitu my class dengan function my method. Returnnya hello. Jika dilihat, oh ini yang ini error, yang atas. Nah, lihat timenya cepat. Lalu untuk tesnya ada ya, cuma satu tes, satu assertion, berarti cek. Lebih betul lah. Ya. Ada dua ini satu. Lanjut ke modul 7 yaitu integration testing. Itu menguji keterhubungan antar unit atau komponen. Nah, integrasi testing ini adalah dia dilakukan setelah unit testing selesai atau menguji gabungan beberapa unit. Jadi tujuannya ada mendeteksi kesalahan yang muncul akibat penggabungan interaksi antar komponen. Jadi fokus utamanya ada pada interface antar modul, pertukaran data, relasi antar kelas atau objek, sama tingkat integrasi atau unit, subsistem, sistem penuh. Jadi strateginya ada Big Bang, jadi semuanya langsung sekaligus, atau top down, jadi dari atas ke bawah, atau bottom up dari bawah ke atas, atau bisa juga incremental. Bisa menggunakan teknik white box testing maupun black box testing. Ini tuh bisa keduanya. Untuk aspek non-functionalitasnya juga diuji untuk penggunaan memori, CPU, robustness, sama performanya. Nah, untuk strategi integrasinya, untuk Big Bang yaitu menggabungkan semua sekaligus cepat. Nah, tapi sulit untuk didebug. Itu untuk kelemahannya. Kalau top down, mulai dari komponen utama. Jadi untuk stubnya untuk yang belum ada gitu. Kalau bottom up, mulai dari unit terkecil seperti driver untuk komponen atas. Nah, untuk incremental yaitu satu per satu, jadi mudah diisolasi kesalahannya. Jadi itu tergantung aja ya. Nah, yang ke-8 ada sistem testing atau Catalan Studio.
Maaf, tadi recordnya berhenti cuma 10 menit. Ini yang terakhir. Jadi yang modul 8 ini adalah sistem testing menggunakan Catalon Studio. Itu adalah toolsnya. Ini saya punya gak ya? Aku punya. Ada gak ada? Oke, jadi di sistem testing ini adalah pengujian sistem secara menyeluruh atau otomatis GUI testing. Saya di sini tidak bisa mencontohkannya karena di PC ini nggak ada, adanya di laptop. Jadi mohon maaf. Nah, sistem testing adalah menguji sistem secara keseluruh termasuk fungsi, performa, keamanan, dan tampilan. Jadi sistem testing itu adalah semuanya dites. Intinya semuanya kurang lebih. Jadi jenis pengujiannya itu ada performa testing, stress testing, security testing, recovery testing, ada regression testing. Nah, untuk performance testing adalah mengukur waktu respon penggunaan RAM dan CPU, lalu kapasitas RAM-nya. Kurang lebih di sini itu adalah kurang lebih mengetes performa dari kode itulah, dari sistem itu apakah lemot atau enggak, kurang lebih seperti itu performa testing ya. Kalau stress testing adalah menguji batasan kemampuan sistem yang dibebani melebihi kapasitas normal ya. Contohnya misalkan sistem ini dicoba menampung 1000, apakah bisa, atau 10.000 atau 1.000.000. Nah, apakah sistem ini dapat menampung atau dapat menangani, kurang lebih stres itu kayak gitu ya. Kalau Catalon Studio ini adalah toolsnya, jadi otomatis testing untuk web, mobile, API, dan desktop. Nah, lebih Catalon ini ya salah satu tools yang sering digunakan oleh developer untuk ngetes. Lalu Catalon juga menggunakan Selenium dan Appium di balik layar, tapi lebih mudah digunakan. Nah, bisa juga merekam aksi user atau record and playback tanpa harus nulis kode dari nol. Nah, ini ada penjelasan tentang Catalon Studio. Jadi download Catalonnya ada di catalon.com. Di ini tuh gratis, tapi kalau nggak salah gratisnya tuh untuk beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya. Maksudnya udah lama. Nah, supportnya bisa di Chrome, Firefox, Edge, sama Safari. Lalu untuk fiturnya ada record, playback, sama scripting. Untuk outputnya adalah laporan HTML. Nah, bisa diintegrasikan juga dengan CI, coordinator, atau CD. Lanjut, modul 9 ini. Nah, untuk modul 9 ini adalah User Acceptance Test atau UAT. Jadi pengujian akhir berbasis kebutuhan dan perspektif pengguna. Nah, di UAT adalah tahap pengujian akhir yang dilakukan oleh pengguna. Jadi di sini tuh bukan sama developer, tapi sama user untuk memvalidasi sistem. Nah, tujuannya untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pelanggan. Jadi kurang lebih memastikan gitu apakah si sistem ini tuh sesuai dengan SRS yang dibuat di awal, dengan perjanjian awal gitu. Ya kan kalau sesuai ya bagus. Nah, untuk kandidat pengujian UAT-nya ada staf yang berdampak langsung, ada pengguna aktualnya ya si user, lalu yang paham proses bisnis atau bisa bilang business analyst lah. Nah, untuk komponen UAT-nya ada tabel kandidat user, lalu ada juga testing schedule, lalu skenario pengujian, dan form hasil pengujian. Jadi setiap test case UAT ini memiliki hasil. Ada yang pertama diterima, lalu diterima dengan catatan. Dan itu biasanya kalau diterima dengan catatan itu harus ada beberapa perbaikan kurang lebih. Atau ditolak. Nah, kalau ditolak ini lebih parah. Dan juga mencakup pengujian keamanan, login, hak akses, dan kemudahan non fungsional seperti kemudahan pakai, kecepatan, ya itulah. Jadi setiap UAT selesai diterima, jadi sistem siap go live atau diserah terimakan. Itulah.
tahap akhir dari UAT itu adalah serah terima dari ya apakah jadi si sistemnya tuh ya udah sesuai kah, udah jalan, dikasih kah ke user, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk alur UAT-nya yang pertama ada identifikasi peserta UAT, nah seperti di sini ya. Lalu siapkan skenario atau skrip uji. 3 ada validasi ketersediaan penguji. Yang keempat ada review skenario atau data uji. Yang kelima konfigurasi lingkungan UAT. Keenam ada pelaksanaan pengujian. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi dan keputusan. Nah, ini tuh untuk alur lengkapnya. Jadi itu ada recap lah. Lalu kesimpulannya ya ada alur lengkap pengujian perangkat lunak. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi di modul 1, modul 2 itu adalah perencanaan lah, lebih ke pengenalan seperti apa itu software testing. Lalu kita juga menginstal beberapa tools seperti SMPP, PHP, Composer untuk digunakan pada saat praktikum kedepannya. Nah, lalu di modul 3 ini kita tuh mencoba black box test. Yang sudah tadi dijelaskan, black box test itu seperti ya hanya mengetes luarnya saja, jadi tidak sampai ke source code kayak fungsinya yang diuji. Nah, kalau black box ini biasanya ya dilihat gitu inputannya apa, terus outputannya seperti apa, kurang lebih ya seperti itu. Lalu untuk modul 3 itu ada white box test case. Nah, white box test case ini lebih menguji ke source code. Jadi dilihat apakah si source code ini si tahapannya itu dilewati satu kali minimal, seperti login ya, kayak kalau berhasil masuk ke dashboard, kalau gagal error ya balik lagi gitu kan. Nah, lalu yang ke modul keempat ini atau modul 5 ini ada PHP unit, atau PHP unit itu digunakan untuk mengetes yang menggunakan PHP ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu untuk ngetes. Kalau modul 5 itu sama PHP unit kelas. Nah, tapi di sini bedanya kita tuh menggunakan kelas mengujinya. Kalau yang modul 7 ada integrasi testing, kurang lebih seperti mengetes lah, ini sama aja testing. Kalau modul 8 ada sistem testing, jadi menguji keseluruhan sistem. Kalau yang 8 adalah UAT, seperti ya kayak serah terima. Nah, jadi tiap tahap dibangun di atas tahap sebelumnya. Jadi apa ya, di modul software testing itu, modul software testing ini kurang lebih ya bertahap gitu. Jadi tidak bisa di skip, jadi harus sesuai tahapannya. Jadi dari unit terkecil hingga diterima oleh pengguna. Di sini ada 9 modul yang dipelajari. Lalu ada 3 level pengujian. Lalu ada 2 tools lebih yang digunakan seperti PHP unit, Katalon, XMPP. Lalu untuk kualitas softwarenya tuh gak bisa dinilai ya kalau kualitas itu, jadi tak terhingga. Nah, masuk ke kesimpulan. Jadi pengujian perangkat lunak itu bukan hanya mencari bug ya seperti kata orang yang tadi di modul 1, tapi memastikan software itu layak digunakan. Di software testing itu bukan hanya tentang tes gitu semuanya, enggak, tapi kita juga harus bisa memastikan software itu layak digunakan oleh user, terus jalan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari modul 1 sampai 9 ini kita telah mempelajari semua tahapan pengujian, pengantar perencanaan, lalu black box and white box testing, lalu ada PHP unit PHP unit test, lalu ada integration testing, lalu system testing, yang terakhir ada UAT. Sekian dari saya, Muhammad Royhan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi